Kembali kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua ini dengan pembahasan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Pada sesi yang pertama tadi kita telah sampaikan bahwasanya Islam telah mengajarkan semua hal termasuk di dalam metode mendidik anak. Maka sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak, maka kita harus mengetahui bagaimana Islam mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana konsep mendidik anak. Maka yang pertama tadi, mulailah memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, memilihkan calon ibu atau calon ayah yang soleh atau soleha untuk anak-anakmu. Yang mana di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama yaitu karena limaliha, karena hartanya. Yang kedua walihasabiha, karena nasabnya. Dan yang ketiga adalah wajamaliha, yaitu karena kecantikannya. Dan yang keempat adalah waladiniha, dan karena agamanya. Maka ini harus diingat bagi anda wahai para saudari, bagi anda wahai para wanita, engkau dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartamu, karena nasabmu, yang ketiga karena kecantikanmu, dan yang keempat karena agamamu. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada kita, wahai para lelaki, wahai calon ayah, apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din, maka pilihlah oleh kalian wanita yang baik agamanya. Taribat yadak, maka niscaya kalian tidak akan merugi. Kemudian berkaitan dengan lelaki yang soleh, disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi memberikan nasihat kepadamu wahai para wali wanita. Ini Nabi memberikan nasihat kepadamu wahai para ayah yang saat ini engkau memiliki anak gadis. Dan ini sekaligus nasihat bagimu wahai saudari yang mungkin saat ini anda belum menikah dan anda sedang penantian seorang lelaki yang hendak melamar anda. Bagaimana ciri daripada calon suami yang baik, suami yang soleh adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Apabila kata Nabi, apabila telah datang kepada kalian siapa? Man tardawna dinahu, yaitu orang yang baik agamanya. Maka ingat ini, wahai para ayah yang saat ini engkau memiliki anak gadis. Apa kata Nabi? Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang kalian atau engkau melihat agamanya baik. Apakah cukup agamanya baik? Tidak. Maka tidak cukup wahai para ayah, ketika ada lelaki yang hendak menikahi anak gadismu, tidak cukup engkau melihat agamanya baik. Dan ini sekaligus nasihat bagimu wahai saudari, ketika ada lelaki yang datang hendak melamarmu, lantas tidak cukup agamanya baik. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita cukup agamanya baik, tapi kalau laki-laki tidak cukup, jamaah. Apa kata Nabi selanjutnya? Ya wa khuluquhu, dan baik akhlaknya. Ini penting. Subhanallah. Ternyata apa benar apa yang Nabi sebutkan? Betapa banyak permasalahan di dalam rumah tangga disebabkan karena kurangnya akhlak daripada suami. Artinya apa jamaah? Orang yang telah faham tentang agama, orang yang telah baik agamanya, belum tentu baik akhlaknya. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak faham agama sama sekali? Maka lihatlah bagaimana rambu-rambu syariat
Ya, sebelum engkau melangkah jauh untuk mendidik anak-anakmu kelak, sebelum itu terlambat semuanya, maka Nabi yang mulia Allahumma salli wa sallim alaih memberikan nasihat, apabila datang kepadamu seseorang yang engkau melihat agamanya baik, yang engkau redoi agamanya, wa khuluquhu, dan baik akhlaknya, maka apa kata Nabi? Fa'ankihu, maka nikahkanlah anak gadismu dengan lelaki tersebut. Terimalah lamarannya, terimalah. Ya, dan ini sebagai motivasi kepada Anda wahai para bujang, untuk apa? Memperbagusi agama dan akhlakmu. Nah, ya para bujang ya. Ini mesti bujang kan? Tragik enggak? Ya. Dan ini nasihat bagimu wahai saudari. Sabarlah dalam penantian tersebut. Bahwasanya ingat, orang yang baik akan dinikahkan oleh Allah dengan orang yang baik. Dan bagi Anda wahai para ayah yang saat ini engkau memiliki anak gadis, jangan takut bahwasanya anak gadismu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan siapa jodohnya nanti. Makanya para ikhwan, jangan kalah saing atau harus gerak cepatnya enggak. Nah, nanti jangan kena tikung nanti sama teman antum. Ya enggak? Nah, jadi seperti itu. Ya. Dan subhanallah, ternyata di dalam Islam telah mengajarkan sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka kita harus memilihkan dulu apa? Anak tersebut calon seorang ayah atau calon daripada seorang ibu yang soleh dan soleha. Kemudian kalau seandainya Allah Jalla wa'ala mempertemukan engkau dengan lelaki yang soleh dan baik akhlaknya, terima. Maka ini bagi bapak-bapak yang memiliki anak gadis, kalau ada seorang lelaki yang taat agamanya, baik agamanya, akhlaknya, udah nikahkan. Nikahkan, insya Allah dia akan menjaga anakmu, insya Allah biiznillah. Dia akan merawat anakmu. Dia akan faham bagaimana berbuat baik kepada wanita. Ingat ini. Ya. Nah, yang selain telah menikah, yang belum menikah, maka segera nanti didahulukan yang sudah menikah nanti. Ya enggak? Baik. Kemudian yang ketiga. Nah, kita lewatkan. Ya, jadi kita tidak membahas masalah pernikah di sini. Ya. Ketika Allah Jalla wa'ala menakdirkan engkau menikah dengannya, maka ternyata Islam telah mengajarkan jamaah, yaitu apa? Bagaimana adab malam pertama. Nah, kita langsung masuk pada bab tentang malam pertama. Nah, ini semangat ini enggak? Ini masih lama ke waktunya. Nah, 25 menit lagi. Malam pertama, subhanallah, ternyata apa? Islam telah mengajarkan. Ya, tentang apa? Bagaimana seseorang itu bermuamalah kepada istrinya pada malam pertama. Ingat ini, ada calon pengantin kan di sini. Nanti tidak usah ngegas ya, nanti sabar dulu. Nah. Bagaimana? Lihatlah bagaimana adab pertama yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika engkau telah melaksanakan proses akad pernikahan. Maka dengan itu Allah telah menghalalkan engkau untuk berhubungan suami istri yang dahulunya haram, maka menjadi pahala, subhanallah, menjadi halal yang baik, subhanallah. Maka ketika malam pertama jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama, setelah tamu-tamu telah pulang, ya, setelah Anda berduaan di dalam kamar tersebut, ingat ini. Ya, enak. Ini kayaknya bapak-bapak semangat ya, enggak? Nah, ingat. Nah, nanti ya diingat ini. Yang bujang enggak usah dihayalkan, enggak boleh ya. Nanti lo. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Engkau wahai para ayah, calon ayah, engkau wahai para suami, engkau meletakkan tanganmu di atas ubun-ubun istrimu. Subhanallah. Adakah agama yang sesempurna Islam yang mengajarkan adab dalam malam pertama? Subhanallah, tidak ada kecuali Islam. Subhanallah. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan, idza tazawwaja ahadukum imra'ah, ya, apabila salah seorang
yang dia telah melakukan pernikahan dengan seorang wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hendaknya dia meletakkan tangannya di atas ubun-ubun wanita tersebut. Saya mengatakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih. Ingat ini, jangan sampai lupa nanti malam pertama. Ya, biasanya kelupaan ya, aduh lupa apa nih dek. Nah, ingatkan oleh istrinya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu wahai Allah, apa? Min khairiha, dari kebaikan wanita ini, wa khairi ma jabaltaha alaih, dan kebaikan dari apa-apa tabiat yang dia bawa. Subhanallah. Sebelum kita menanam benih-benih tersebut, kita doakan dulu. Kita meminta kepada Allah kebaikan kepada wanita ini dan kebaikan apa-apa tabiat yang telah dia bawa. Apakah cukup jamaah? Tidak. Kita lanjutkan dengan membaca doa, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah, min syarriha, ya, dari kejelekan wanita ini, wa syarri ma jabaltaha alaih, dan kejelekan daripada apa tabiat yang telah dia bawa. Subhanallah. Ternyata Islam mengajarkan ini. Nah, ini ingat nih, yang mau nikah nih, hafalkan ini. Ini termasuk apa juga kata Nabi? Ketika Anda baru beli sepeda motor yang baru, ya, mobil yang baru, rumah yang baru, doakan ini, doakan. Ya, ini tidak hanya menikah, tapi apa? Ketika Anda memiliki kendaraan yang baru, beli kendaraan yang baru, maka Anda doa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selesai? Belum. Jangan dulu langsung. Sabar loh. Apa? Salat 2 rakaat. Salat sampai jadi imam, ya Anda menjadi imam wahai para lelaki. Suami. Nah, harus belajar ngaji nih. Ini harus ada dihafalkan, nanti enggak usah surat yang pendek, enggak apa-apa walaupun pendek. Kelamaan Ustaz kalau suratnya panjang. Ya. Setelah berdoa apa? Nah, ketika Anda, yaitu apa? Hendak melakukan malam pertama, Anda harus membaca doa. Apa doa berhubungan? Yang mana sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Subhanallah jamaah. Doa berhubungan suami istri pun diajarkan oleh Nabi. Bukankah kita teringat ya kisahnya siapa? Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah, maka Abu Salamah memiliki anak yang sangat dia sayang. Tapi qadar Allah, pada saat tersebut anaknya sedang diuji oleh Allah. Ketika Abu Salamah berangkat melaksanakan sholat Isya, ternyata apa yang terjadi? Anak tersayangnya meninggal. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah? Dia berpesan kepada orang-orang yang ada di rumahnya, tolong kalian jangan kasih tahu kepada Abu Salamah kalau anaknya telah wafat sampai aku sendiri yang memberitahukannya. Akhirnya apa? Dia bersolek, dia berhias secantik mungkin pada malam tersebut. Lalu dia menyiapkan makanan. Setelah datang suaminya disambut, diajaknya makan. Setelah itu mereka berhubungan, suami istri membaca doa ini. Lalu setelah itu apa? Selesai berhubungan, maka kata istrinya Ummu Salamah, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada seseorang yang menitipkan barang kepadamu, lantas satu waktu orang itu mengambil barangnya, apa yang kau lakukan? Maka kata Abu Salamah, aku akan ridho wahai istriku. Maka ketahuilah wahai suamiku, sesungguhnya anakmu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah Abu Salamah. Besoknya dia ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengadu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Maka Abu Salamah menceritakan apa yang telah dilakukan oleh istrinya tercinta. Maka Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Lalu Nabi berdoa kepada pasangan tersebut, kalau seandainya tadi malam kalian berhubungan suami istri, kata Nabi, maka Nabi menyebutkan, barakallahu laitakuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua tadi malam. Apa kata sahabat radhiyallahu taala anhu? Ya, bahwasanya ketika anaknya lahir, maka anak tersebut bernama Abdullah. Dan anak ini, Abdullah ini memiliki anak, 7 orang anak, dan ketujuhnya semua penghafal Al-Quran. Subhanallah. Itu adalah apa? Buah dari
orang yang sebelum dia berhubungan suami istri, maka mereka berdoa kepada Allah. Maka di dalam hadis jamaah bahwasanya Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian yang hendak mendatangi istrinya, lalu dia membaca doa ini, lalu pada malam tersebut jadi pembuahan, istrinya hamil misalkan, maka apa kata Nabi? Maka anak tersebut lahir dalam keadaan dijauhkan dari godaan setan terkutuk. Subhanallah. Maka ternyata semua telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sampai di situ? Tidak jamaah, ternyata tidak. Setelah kita memilihkan untuk calon ibu kita yang salehah, setelah kita memilihkan calon ayah tersebut adalah lelaki yang saleh, setelah malam pertama didoakan, setelah sebelum berhubungan membaca doa, lalu hamil misalkan, lalu tidak hanya sampai di situ. Ternyata Islam telah mengajarkan, yaitu apa? Ketika engkau telah memiliki anak, maka berilah anakmu dengan apa? Nama yang baik. Nama yang baik. Iya Bapak, memberikan apa? Nama yang baik kepada siapa? Kepada anak tersebut. Jadi ingat ini, wahai para ayah dan juga para bunda, ketika Anda memiliki anak, berilah nama anakmu yang memiliki arti, memiliki yang arti, meskipun bukan dari bangsa apa? Dari bahasa Arab maksudnya. Meskipun tidak dari bahasa Arab. Coba lihat para sahabat. Ketika namanya baik, artinya baik, apakah Nabi merubah namanya? Tidak. Nabi merubah nama sahabat ketika nama tersebut mengandung kesyirikan kepada Allah atau mengandung apa? Kesialan. Ada nama misalkan mentang-mentang dari Al-Quran, ya, ibunya sakit semangat, ayahnya baru belajar mungkin tidak. Kalau anak pun kau lahir nak, ayah kasih nama mujrimun. Allah Ustaz. Apa mujrimun? Nah, yang sesungguhnya berarti tahu artinya apa? Orang-orang yang berdosa. Tidak boleh. Atau cari-cari nama di Al-Quran, nah dapat. Dek, kalau kita kasih nama anak kita dia apa bang? Al-Baqarah aja dek. Bagus dek. Ternyata apa? Sapi betina. Jangan. Meskipun dari bahasa Arab, dari Al-Quran. Nah artinya apa? Kita harus memberikan nama yang baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai nama-nama yang baik, dan nama yang paling Allah sukai adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, Nabi menyebutkan, inna ahabba asma'ikum ilallah. Nama yang paling Allah senangi, ya, yang paling Allah sukai adalah nama-nama Abdullah wa Abdurrahman. Adakah namanya Abdullah di sini? Ada. Abdurrahman ada nak? Ya. Maka kasih nama anak, kasihlah nama yang bagus. Dosa kasih apa? Yang penting keren. Apa? Roberto misalkan. Robert. La ilaha illallah. Ada nama Robert kah? Diganti itu. Apa artinya? Tak tahu. Ya enggak? Kalau Budiman bagus ini Budimannya enggak apa? Apa Budiman? Orang yang dermawan ya kan? Bagus. Enggak boleh apa? Ya enggak usah diganti namanya. Mentang-mentang hijrahnya enggak kena dakwah salaf, ganti nama. Tak usah ya ikhwan. Kecuali nama antum mengandung kesyirikan, apa misalkan Abdul Ka'bah misalkan, hambanya Ka'bah, wajib antum ganti ini. Ada namanya Abdul Ka'bah, ya. Maka kasihlah nama yang baik, wahai para ayah, wahai para bunda. Nah, kalau seandainya saat ini istrimu sedang mengandung, istrimu sedang hamil, dan engkau wahai saudara yang saat ini telah Allah titipkan amanah di dalam janinmu, di dalam perutmu, maka dari sekarang persiapkan apa? Mencari nama-nama Islam yang memiliki makna. Cari. Kadang orang apa enggak mau apa ngasih nama anaknya yang mudah pasaran banyak, ya enggak? Akhirnya apa? Mencari nama-nama yang aneh. Yang aneh sekali namanya. Ya, yang tidak ada nama orang di dunia ini katanya apa? Pusing dia. Ya kan? Jangan memberatkan diri kita. Sahabat itu jamaah subhanallah. Banyak nama sahabat namanya apa? Abdullah. Ya enggak? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Apa lagi? Abdullah bin apa? Banyak. Banyak.
ini menunjukkan apa? Lihat apa yang mereka inginkan, karena yang mereka inginkan adalah kebaikan daripada nama tersebut. Maka berilah nama yang baik, wahai para ayah, wahai para bunda, kepada anak-anakmu. Artinya nama itu jangan kita sepelekan. Ya, ada orang misalkan dia senang dengan apa? Dengan artis misalkan. Ya boleh-boleh saja kalau apa? Memiliki makna namanya. Akhirnya apa? Dikasih nama anaknya Halilintar. Dia suka marah-marah pula ini Halilintar. Ya. Bolehkah? Ya sebenarnya boleh-boleh saja, cuma adakah maknanya? Adakah maknanya? Ya. Naam. Kemudian yang keempat, ya kita ulang. Yang pertama kita memperbaiki diri kita. Kemudian yang kedua kita memilihkan ibu atau ayah yang soleh dan soleha. Yang ketiga kita mendoakan istri kita pada malam pertama. Dan ketika berhubungan suami istri, jangan lupa membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang keempat, memberi nama anak tersebut dengan nama yang baik. Ya. Dan yang kelima, mentahnik. Ini penting, ini mentahnik. Apa itu mentahnik? Tahnik adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi. Ya, setelah apa? Kurma itu engkau lumut. Nah ini calon para ayah ingat, ketika anakmu baru lahir, engkau harus menyiapkan kurma. Kalau tidak ada kurma gimana? Sari kurma tidak apa-apa. Yang penting itu antum masukkan ke dalam mulut engkau, ya, atau lebih enaknya kurma ya enggak? Ya dilumat, lalu setelah itu diambil sedikit, lalu kita tahnik, kita letakkan kemana? Ke langit-langit anak bayi kita tersebut. Ya. Kemudian apa? Kita gosok-gosok. Ya, apa hikmahnya? Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Aulad. Ya, hikmahnya adalah biar anak itu dapat merangsang tentang makanan. Itu hikmahnya. Ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat. Ya. Ini tadi sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam kitabnya Fathul Bari. Tujuan daripada mentahnik adalah supaya bayi itu terlatih untuk mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Itu hikmahnya. Ya, dosa dikasih satu buah kurma ya Pak ya. Nanti salah pula enggak. Sompolkan nanti bisa meninggal, jangan. Ya, bukan satu kurma tapi apa? Anda mengambil kurma, Anda masukkan ke dalam mulut Anda lumat. Ya, Anda kunyah-kunyah agak latih. Lalu setelah itu Anda ambil, ya Anda letakkan, yaitu apa? Tangan Anda ke dalam langit-langit bayi tersebut. Ini sunnah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana daripada Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Wulidali gulamun." Aku memiliki anak kecil. Ketika bayi anakku baru lahir, ya fa'ataitu bihin nabi, maka aku membawa anakku ini kepada Nabi. Fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamratin. Maka Nabi memberikan nama anakku adalah Ibrahim dan Nabi mentahnik dengan sebutir kurma kepada anakku tersebut. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kana yu'ta bisibyani fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi didatangkan kepada beliau anak kecil, lalu beliau mendoakan mereka dan mentahnik mereka. Jadi tahnik. Ya. Kemudian ya setelah kita mentahnik, ya kemudian yang keenam, kita apa? Merayakan kelahiran anak kita dengan apa? Mengakikahi. Ya, ternyata mengakikahi anak itu merupakan proses daripada pendidikan anak. Ternyata apa? Ada hikmahnya. Yang mana dengan itu kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Allah Jalla wa Ala, yaitu apa? Telah memberikan kepada kita anak, maka kita harus mensyukurinya. Lalu kita bentuk syukur kita kepada Allah, kita menyembelih hewan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan daripada Samurah bin Jundub, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu gulamin
murtahannun biaqiqatih. Setiap anak, kata Nabi, tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih. Tuzbahu anhu yauma sabi'ah, yang disembelih pada hari ke-7 daripada anak tersebut dilahirkan. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil gulami syatani." Ya, untuk bayi laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukafiatani, yaitu berapa kambing? 2 kambing kalau anak laki-laki. Ya, wa'anil untha wahidatun, dan untuk anak wanita 1 kambing. Ya, ini adalah tentang masalah apa? Ya, mengakikahi anak. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ya, setelah kita mengakikahi ya anak tersebut, ya, maka kita, yaitu apa? Bagi Anda wahai para bunda, Anda harus menyusui anak Anda 2 tahun maksudnya. Ya, Anda menyusui anak Anda 2 tahun. Ya. Artinya anak bayi itu memiliki hak. Apa haknya? Anda wahai para bunda, Anda harus memberikan ASI kepada anak Anda sampai 2 tahun. Ini maksimal. Ya, ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Makanya ini para ayah, ya, jangan pula nanti belum usia anaknya sudah 1 tahun dan nambah lagi. Nah, kesian bini ya. Nah, makanya apa adanya, apa komunikasi. Banyak yang kebablasan ini, kesian. Belum anaknya usia 1 tahun udah hamil lagi istrinya. Ya Allah bang, hamil lagi adik bang katanya. Ya enggak? Rezeki dek katanya. Betul rezeki. Ya enggak, tapi Anda apa? Melakukan apa proses-proses apa ikhtiar. Ya bisa KB alami atau misalkan yaitu apa dengan azal ya, KB alami atau misalkan konsultasi kepada dokter kandungan atau yang semisalnya. Ya, kita jangan zalim jamaah. Ya, kita jangan zalim. Betul, di satu sisi kita diperintahkan untuk apa? Banyak anak. Ya, nanti untung nanti tidak bilang apa? Enggak apa-apa Dek, daripada abang nanti nambah induknya mau oke Dek, nah, kan? Nah, ini tidak boleh juga seperti itu ya enggak. Nah, ini harus paham juga, makanya adanya komunikasi. Artinya anak-anak kalau asinya terpenuhi, ini memberikan dampak positif masa pertumbuhan anak. Oleh karena itu jamaah, di dalam Islam sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Aulad, ya, pola pengasuhan itu anak itu berfase-fase. Pertama, fase tufulah. Fase tufulah itu adalah 0 sampai 7 tahun. Dan itu dibagi menjadi 2. Fase penyusuan 0 sampai 2 tahun dan fase pengasuhan 2 sampai 7 tahun. Setelah itu, ini sebagai penutup ya, karena waktu kita telah habis sedikit lagi. Yang kedua adalah fase tamyiz. Ya, fase tamyiz. Ya, apa itu fase tamyiz? Yaitu anak usia 7 sampai 10 tahun. Yang mana nanti insyaallah akan kita bahas ini berepisode ya. Yang ketiga adalah fase muharaqah, fase murahaqah. Fase murahaqah, yaitu usia 10 tahun sampai baligh. Dan yang keempat adalah fase syabab, yaitu fase syabab usia 14 tahun atau 15 tahun sampai dia dewasa. Dan semua fase-fase ini telah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Ya, artinya dalam mendidik itu diperlukan ilmu. Anda wahai para ayah yang saat ini memiliki anak, Anda harus sadar bahwasanya apa? Betapa penting mendidik anak. Dan Anda wahai para bunda, betapa penting mendidik anak. Dan ingat wahai para suami, para ayah, mendidik anak jangan engkau berikan sepenuhnya kepada istrimu. Kenapa? Karena banyak lelaki atau ayah atau suami salah memahami. Dia pikirnya bahwasanya mendidik anak itu adalah tugas ibunya, sedangkan tugas dia adalah mencari nafkah. Tidak demikian. Ya betul, di satu sisi Anda harus memberikan nafkah, tapi Anda adalah orang yang pertama kali harus mendidik anak-anakmu. Kenapa? Anda pemimpin. Ya, subhanallah. Dalam proses pembuahan saja ya enggak? Dalam proses pembuahan,
Istri kita hamil, wanita itu hamil karena apa? Adanya pembuahannya enggak? Apa? Bertemunya sperma dengan apa? Ada dokter kandungan di sini. Yang bujang tahu enggak? Apa ada bertemunya apa sperma dengan apa? Dengan sel telur. Disebutkan apa? Ada ribuan sel sperma yang apa? Yang saling berlomba-lomba untuk masuk ke dalam sel telur itu. Siapa itu yang membuahkan? Anda, wahai para suami. Ya, ini artinya apa? Engkau yang harus lebih aktif dalam mengasuh anakmu, bukan istrimu sebenarnya. Kita. Anda yakin kalau seandainya masyarakat tumbuh betapa penting mendidik anak-anak, lalu mereka mendidik anak mereka sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi, maka Islam akan jaya. Islam akan kembali jaya dan anak kita menjadi anak yang generasi pada zamannya, generasi terbaik pada zamannya. Maka kita harus sadar ini. Ya, betapa penting mendidik anak dan betapa penting kita mempelajari, mendalami tentang konsep mendidik anak kita. Nah, demikian jemaah, karena waktu kita telah habis, kita cukupkan. Jadi insyaallah di lain waktu kalau umur yang panjang dan ada kesempatan, kita akan melanjutkan tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak sesuai dengan fase-fase tadi yang telah kami sebutkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.